Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam latihan fisika. Pada chapter 2 kita melanjutkan pembahasan soal-soal pada teori relativitas. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita sehingga kita dapat melakukan aktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar, sehingga kita dapat menyelesaikan masalah pada teori relativitas. Kita lihat pada soal nomor 1. Menurut pengamat, di sebuah planet ada dua pesawat antariksa yang mendekatinya dari arah yang berlawanan. Masing-masing adalah pesawat A dengan kecepatannya 0,5 C dan pesawat B yang kecepatannya 0,4 C. C adalah kecepatan cahaya. Hitunglah besar kecepatan pesawat B menurut A. Kita bahas bersama-sama ya. VA-nya 0,5 C, VB-nya 0,4 C. Berapakah VB menurut A? Ya, VB menurut A, pesawat B menurut A. Maka persamaannya VBA sama dengan VA ditambah VB dibagi 1 ditambah VA kali VB dibagi dengan C kuadrat. Maka 0,5 C ditambah 0,4 C dibagi 1 ditambah 0,5 C kali 0,4 C dibagi dengan C kuadrat. Ini ketemunya 0,2 C kuadrat dibagi C kuadratnya 1. Sehingga ini adalah 0,9 ya. Maka dengan demikian 0,9 C dibagi 1 ditambah 0,2. Maka 0,9 C dibagi 1,2 ketemunya 0,75 C. Jadi kecepatan B menurut A adalah 0,75 C. Supaya tidak bingung, kalau B menurut A ya VBA gitu aja ya. Supaya mudah kita memberikan faktor. Kalau V saja juga boleh kan itu. Tapi kita belajar menggunakan cara demikian. Kita lanjutkan soal nomor 2. Seorang pengamat di bumi melihat dua pesawat A dan B yang bergerak berlawanan arah. Ya, saling mendekati dengan kelajuan masing-masing 0,5 C dengan 0,8 C. Menurut pengamat yang di bumi, ya, ini menurut pengamat yang di bumi, berapakah kelajuan pesawat A menurut pilot yang ada di pesawat B? Maka dengan demikian, yang diketahui ini sudah ada, sudah sama VBA. Jadi pesawat A menurut B. Itu. Maka dengan demikian, jadi mudah kita mengambil faktornya. Ya. Kecepatan A menurut B sama dengan VA ditambah VB dibagi 1 dikurangi VA dikalikan VB dibagi C kuadrat. Dimasukkan angkanya, ini ketemunya 1,3 C. Ini adalah 0,4 C kuadrat, ini dibagi C kuadrat 1. Maka adalah 1,3 C sama dengan VAB sama dengan 1,3 C dibagi 1 ditambah 0,4. Maka 1,3 C dibagi 1,4 ya. Maka dengan demikian VAB-nya adalah 0,93 C. Jadi dari soal nomor 1 dengan soal nomor 2 kita sudah mengetahui jawabannya apa? Kurang dari 3C. Kurang dari 3 kali 10 pangkat 8. Ya, lebih kecil kecepatan VBA, VAB adalah lebih kecil dari kecepatan cahaya. Kan itu. Itu rahasianya. Kita lanjutkan pada soal nomor 3. Sebuah pesawat ruang angkasa bergerak dengan kecepatan 0,6 C meninggalkan bumi. Dari pesawat tersebut menembakkan peluru
dengan kecepatan 0,5 C. C adalah kecepatan cahaya di ruang hampa. Hitunglah kecepatan peluru menurut pengamat yang di bumi. Dia meninggalkan bumi, kemudian pelurunya yang menurut pengamat adalah searah dengan pesawatnya. Berarti kedua-duanya arahnya sama, kan itu. Ya, maka dengan demikian pesawatnya 0,6 C, kemudian VP-nya 0,5 C, berapakah kecepatan peluru menurut pengamat di bumi, kan itu. Maka VPB sama dengan VPST ditambah VP. Dibagi dengan 1 ditambah VPST dikalikan dengan VP dibagi dengan C dikuadratkan. Maka 0, ini dijumlah menjadi 1,1. Ini dikalikan 0,3 C kuadrat dibagi C kuadrat adalah 0,3. Maka 1,1 dibagi 1 ditambah 0,3, maka 1,1 C dibagi 1,3 ketemunya 0,85 C. Tetap lebih kecil dari kecepatan cahaya. Ya, inilah yang diinginkan pada soal nomor 3. Kita lihat pada soal nomor 4. Ya. Sebuah pesawat tempur yang bergerak dengan kecepatan 0,8 C relatif terhadap bumi menembakkan roket dengan kecepatan 0,6 C. Hitunglah kecepatan roket menurut pengamat diam di bumi, ya. Atau di sekelilingnya ya boleh, ya. Maka dengan demikian pesawat ini mengambil roketnya itu ditembakkan menuju bumi, ya. Maka dengan demikian berapakah kecepatan roket menurut pengamat diam di bumi? Ini adalah V sebagai kecepatan pesawatnya 0,8 C, V roketnya atau pelurunya 0,6 C. Maka kecepatan roket terhadap pengamat di bumi berapa? Maka VPB sama dengan V ditambah VP, ya, dibagi dengan 1 ditambah V dikalikan VP dibagi dengan C kuadrat. Maka dengan demikian VPB sama dengan ini dijumlahkan 1,4 C, ya. Maka ini 0,48 C kuadrat dibagi C kuadrat. Maka 0,48 ditambah 1. Ya, sehingga ketemunya 1,4 C dibagi 1,48, maka ketemunya adalah 0,946 C. Masih tetap lebih kecil dari cahaya. Artinya soal ini betul dikerjakan. Inilah keseluruhan soal dari 1 sampai 4. Semoga dengan kita bahas bersama ini kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada teori relativitas khusus, ya. Selalu semangat belajar karena fisika menjadi lebih asik, ya, dan berhasil nantinya dalam mengerjakan soal-soal teori relativitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.